Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia, limpahan rezeki, kesehatan. Salawat dan salam kepada suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, insyaallah pada kesempatan kajian subuh pada hari dan pagi berkah ini kita akan membahas tema yang mungkin terkait dengan keseharian kita, yang kita beri judul sibuk belum tentu produktif. Poinnya adalah bagaimana kita memanajemen waktu kita. Dan ini pun telah dijelaskan oleh ulama kita. Bagaimana ulama kita mengatur waktunya berkah, produktif, memberikan manfaat. Ini telah diajarkan oleh ulama-ulama kita, baik itu urusan agama maupun urusan dunia. Bahkan ulama-ulama kita tidak sedikit yang mereka juga punya urusan dunia. Mereka juga pedagang, mereka juga tukang kayu, mereka juga berkeluarga, punya istri, istrinya lebih dari satu, anak banyak, dan urusan-urusan yang lain. Mereka bisa membagi waktu, memanajemen waktu, dan benar-benar memberikan manfaat, menghasilkan karya-karya yang bermanfaat bagi masyarakat. Sosok teladan para ulama, demikian juga para nabi. Para nabi, Nabi Daud, Nabi Daud pandai besi, mengolah besi, dan beliau seorang raja tidak memakan kecuali dari hasil tangannya, padahal beliau raja. Tetapi beliau sempat bekerja dengan tangannya, apa yang didapat dari keringatnya itu yang dia makan. Karena Zakaria alaihi salam najjaron, Nabi Zakaria tukang kayu. Beliau pun bekerja, berdakwah dan sebagainya. Kemudian di antara kita kiat dari manajemen waktu kita agar efektif. Dari judul kajian kita, sibuk belum tentu produktif. Karena bisa jadi sebagian dari kita, atau mungkin kami pribadi, saya pribadi, yang terlihat mohon maaf sok sibuk ya. Mau kemana? Oh maaf, ada kerjaan. Sibuk bro, lagi ini begini. Kita pun yang melihat, oh sepertinya sibuk banget ini. Sibuk. Diajak ngobrol sebentar tidak bisa. Dikunjungi ke rumahnya tidak bisa juga. Sepertinya sibuk. Akan tetapi tidak kita melihat apa buah dari sibuknya tersebut, baik berupa kebaikan bagi dirinya atau kebaikan bagi orang lain. Tidak kita lihat. Oleh karena itu kita akan membahas bagaimana kita berusaha, kita ini usahakan memaksimalkan waktu, mengefektifkan waktu, dan membuat waktu ini berkah. Berkah, bermanfaat bagi diri kita dan orang lain. Karena patokan seseorang
itu bagaimana memberikan manfaat kepada orang lain. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat bagi orang lain. Sehingga patokannya adalah memberi manfaat. Bukan patokannya apa yang prestasi yang dia raih. Bukan itu patokannya. Karena ada orang yang dia sibuk untuk prestasi dirinya. Prestasi diri, pencapaian diri. Atau bahkan ada yang sibuk hanya memikirkan diri sendiri. Bagaimana dia sibuk di dunia ini, dari kecilnya belajar SMA, kuliah belajar, yang dia pikirkan bagaimana kuliah yang hanya dia pikirkan bagaimana kuliahnya IP-nya 4, kemelut ya, IP kemelut, cum laude maksudnya. IP-nya 4, setelah itu bagaimana dia pikirkan dapat kerja yang baik, dapat jodoh, punya anak, meniti karir, punya cucu dan sebagainya, kemudian mati. Jadi yang dia pikirkan hanya dirinya sendiri, sibuk tetapi untuk dirinya, tidak produktif yang menghasilkan karya bermanfaat ataupun hal-hal yang bermanfaat bagi orang lain. Patokannya adalah manfaat. Karena ada orang yang prestasi diri, hanya prestasi dirinya bagaimana dia karir naik, jabatan naik dan hal-hal yang terkait dirinya. Oleh karena itu ada yang memisalkan dengan fenomena, ini misal saja ya, fenomena pohon pinus dan pohon beringin. Pohon pinus tinggi tetapi tidak memberikan buah ataupun bayangan yang luas untuk sekitarnya, tetapi dia tinggi. Orang melihat Masya Allah tinggi ya, tapi tidak manfaat. Tapi ada permisalan pohon beringin yang lebih pendek tetapi memberikan manfaat ya. Tapi kalau di Indonesia beringin ya jadi apa? Jadi pohon angker ya. Mungkin cari permisalan lain. Iya. Bagaimana manajemen waktu? Yang pertama kita lihat dulu bagaimana agama kita, agama Islam benar-benar sangat menghormati waktu, sangat menghargai waktu. Sangat menghargai waktu. Dimulai dari Al-Quran. Dalam Al-Quran berulang-ulang kali Allah bersumpah menggunakan waktu. Wal lail wasyamsi wadduhaha wadduha wal asr. Berulang kali Allah bersumpah menggunakan waktu, dan dalam pelajaran sumpah al-muqsam bih, sesuatu yang digunakan untuk bersumpah. Ketika Allah bersumpah menggunakan nama makhluknya, menunjukkan makhluknya tersebut sesuatu yang istimewa. Jadi dalam Al-Quran ketika Allah bersumpah menggunakan sesuatu dalam Al-Quran, berarti ini istimewa. Wattini wa zaitun. Nah, tin zaitun ada istimewanya. Waktu berulang-ulang Allah gunakan untuk bersumpah, menunjukkan waktu luar biasa. Ada yang istimewa yang perlu kita perhatikan. Kemudian hadis Nabi SAW, ni'matani maghbudun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang paling sering dilalaikan oleh manusia, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Waktu luang yang banyak dilalaikan oleh manusia. Manusia banyak kerjaan capek, tidak ada kerjaan jenuh. Jenuh juga yang tidak ada kerjaan. Ini manusia. Demikian juga dengan beberapa penjelasan hadis dan bagaimana para ulama
Imam Syafi'i pernah berkata, al-waqtu saifun wa in qata'tahu wa illa qata'aka. Waktu seperti pedang, kalau engkau tidak tebas dia, dia yang tebas engkau. Demikian juga ada ungkapan Arab, al-waqtu anfasun la ta'ud. Waktu nafas yang tidak akan kembali. Bagaimana ulama menghargai waktu? Kemudian ulama-ulama kita mencontohkan, mereka pelit dengan waktunya. Rahasia orang-orang sukses adalah orang-orang yang pelit dengan waktunya, menghargai waktunya. Pelit dengan waktu. Kalau uang boleh saya infakkan, tapi kalau waktu, maaf, saya sangat pelit dengan waktu saya. Tidak ada bagi dia berleha-leha. Beberapa ulama menjelaskan, semakin tinggi cita-citamu, semakin berkurang waktu santaimu. Semakin berkurang waktu santai-santai, lalai-lalai, semakin berkurang. Ulama kita pelit dengan waktunya. Oleh karena itu Ibnu Mas'ud mengatakan, ma nadimtu ala syai'in nadami ala yaumin gharabatis syamsu naqasa fihi ajali walam yazid fihi amali. Ibnu Mas'ud mengatakan, saya tidak menyesal dengan suatu penyesalanku ini, yaitu matahari telah tenggelam, umurku berkurang, tetapi amalku tidak bertambah. Menyesal. Salah satu ciri orang yang sukses, dia pelit dengan waktunya. Tidak bisa diambil sia-sia waktunya. Diajak pergi, diajak dan sebagainya. Rahasia orang-orang sukses. Bahkan orang jangan mau kalah misalnya dengan para artis ya. Kalau lihat jadwalnya artis ya, paginya syuting, siangnya jumpa fans, malamnya konser, tengah malamnya syuting kejar tayang dan sebagainya. Mereka juga sibuk. Beberapa orang sukses demikian. Contoh lagi, ada yang pernah membuat analisis beberapa orang-orang sukses itu bajunya itu saja. Bajunya itu saja. Jadi kemana-mana bajunya itu, bajunya itu, bajunya itu. Ada beberapa tokoh ya di zaman ini. Bajunya itu terus, tidak ada model macam-macam. Ternyata setelah diteliti, ini lebih membuat waktunya efektif. Karena pada beberapa orang waktunya habis memikirkan baju apa yang mau dipakai nanti. Nanti malam acara pesta bajunya ini, nanti ini mau jalan-jalan waktu ini, santai bajunya ini, sehingga dia pakai bajunya sama. Karena memikirkan pakai baju apa saja itu sudah memakan waktu, memilihnya dan sebagainya. Orang sukses pelit terhadap waktunya. Apa kata Hasan Al-Basri? Adraktu aqwaman kana ahaduhum ashha ala umurihi minhu ala dirhamihi. Hasan Al-Basri mengatakan, aku pernah menjumpai suatu kaum, artinya orang-orang yang soleh, orang-orang ulama dan sebagainya. Mereka ini lebih pelit terhadap umurnya, lebih pelit terhadap waktunya dibandingkan daripada dirhamnya. Jadi kalau diminta waktunya itu pelit. Tetapi dirham dikasih, diberikan dirham tersebut. Kalau waktu nanti dulu.
Bahkan ada beberapa kisah ulama ditanya, stop dulu, ditanya ulama ini, stop, di stop ya, mau pergi di stop. Ada urusan apa engkau? Saya ingin ngobrol-ngobrol sebentar. Ngobrol apa? Ternyata ngobrolnya yang tidak bermanfaat. Apa kata ulama tersebut? Kalau ingin ngobrol ini, tolong berhentikan dulu matahari. Nah, baru kita ngobrol sebentar katanya. Karena waktu yang tidak bermanfaat. Bahkan beberapa ulama dan ustadz kita ya, mereka harus memilih mana waktu yang lebih bermanfaat dan yang tidak bermanfaat. Saya pernah mendengar penjelasan ya, seorang ustadz kita sudah senior ya, beliau banyak menghasilkan karya. Ketika ada orang datang ke rumah mau silaturahmi, mau ngobrol dan sebagainya, terpaksa saya tolak. Kenapa? Karena saya tolak ya, artinya tidak urgent dulu. Kenapa? Ya, dia pengen datang ke rumah bertanya-tanya, tanya ini, tanya ini, tanya ini. Terpaksa saya tolak dulu. Kenapa? Karena dia datang bertanya, saya hanya memberi manfaat kepada dia. Tetapi waktu tersebut kalau saya gunakan untuk menulis, buku ini bermanfaat kepada banyak orang. Sehingga memilih yang penting, yang paling penting di antara yang penting-penting. Nah, salah satu kiat manajemen waktu kita perlu melihat mana yang paling penting di antara yang penting. Ya, ini salah satunya. Kemudian apa yang membuat kita tidak produktif? Membuat kita tidak produktif. Ada berapa hal. Yang pertama, menyia-nyiakan waktu. Yang kedua, tidak merencanakan dan tidak mentarget. Tidak mentarget. Yang pertama, kita mulai dulu dari tidak mengatur, mentarget, tidak memberikan target, membuat target hidup. Hidup hanya mengalir saja, targetnya tidak ada, tidak merencanakan, dan ini telah ada dalam ajaran Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu taqullaha faltanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, perhatikanlah apa yang engkau lakukan esok hari. Perhatikan apa yang engkau lakukan God, besoknya apa? Artinya apa? Kita diperintahkan memperhatikan esok kita ngapain dan kita rencanakan. Dan kalau kita berbicara secara umum, hendaknya kita punya target jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Kita mulai dari yang paling kecil dulu, jangka pendek, yaitu faltanzur nafsum ma qaddamat lighad. Esok harinya. Seorang muslim di malam hari sebelum tidur, dia telah melihat esok harinya ngapain. Seorang muslim esok harinya dia sudah tahu apa yang dia harus lakukan untuk mengisi waktu-waktunya, dimulai dari membuka mata sampai menutup mata kembali. Faltanzur nafsum ma qaddamat lighad. Jadi malamnya sebelum tidur sudah tahu besok sejak buka mata terus aktivitas sampai tutup mata, dia sudah tahu dan sudah punya rencana. Besok pagi bangun sholat subuh, murojaah sebentar. Apabila dia seorang mahasiswa misalnya,
Ya, berangkat pergi menghafalkan berapa ayat dulu dari Al-Qur'an, murojaah, kemudian paginya berangkat pergi kuliah. Kuliah sampai jam 10 misalnya, di antara jam 10 sampai jam 12 kosong dia gunakan untuk menghafal hadis, dia gunakan untuk berbincang-bincang dengan temannya, mungkin rapat, nanti lanjut jam 12 praktikum sampai jam 2 istirahat sebentar, jam 4 sore dia lanjutkan dengan kursus bahasa Inggris. Nanti maghrib ikut pengajian, malamnya rapat kajian atau apa, besoknya lagi ulang lagi, dia lanjutkan untuk begini terus. Besoknya dijadwalkan mengunjungi keluarga, sudah lama tidak ke rumah bibi dan sebagainya. Jadi tidak ada seseorang muslim esok harinya tidak tahu apa yang dikerjakan, full sejak dia pejam mata lagi sudah tahu apa yang dilakukan. Itu seorang muslim. Seandainya ada waktu istirahat, iya dia jadwalkan. Dia pikirkan ya, nanti berarti besok hari libur jalan-jalan sama istri, sama anak-anak sampai zuhur misalnya. Atau pergi kajian jam sekian ya. Bangun sama anak-anak jam 5, ajak jalan-jalan sama anak-anak jam 5 sampai jam 7 kira-kira. Nah, jam 7 sarapan bersama anak-anak keluarga, jalan makan, jam 9 pergi kajian sampai jam 11, jam 12 pergi lagi ajak jalan-jalan keluarga. Kemudian jam 4 nanti berkunjung ke rumah mertua dan sebagainya. Nanti pada maghrib ikut kajian, malamnya mungkin mengerjakan tugas, sudah ada gambaran. Seperti ini seorang muslim. Sehingga tidak ada seorang muslim yang esok harinya tidak ada gambaran atau tidak ada esok harinya tersebut ada waktu yang dia tidak punya rencana sama sekali. Bingung. Ini gambaran secara umum ya. Sebagian orang ada yang esok harinya tidak tahu mau apa, ya sudah ngalir aja. Esok harinya sudah mengalir. Dan kita ketahui yang namanya sesuatu mengalir, air ya. Dari mana air mengalir? Dari atas ke bawah terus dia. Terus ke bawah. Tidak punya target, tidak punya tujuan. Tidak ada yang direncanakan. Harusnya seorang muslim dia tidak bisa diganggu waktunya. Artinya dia punya pendirian. Ketika diajak dengan hal-hal yang kurang bermanfaat, maaf saya ada rencana, ada jadwal, sibuk. Bahkan beberapa orang-orang yang sibuk dan produktif, kadang-kadang kalau kita hubungi telepon atau WhatsApp, kapan dia balas? Balasnya mungkin malam nanti ya. Itu beberapa orang yang sibuk dan produktif, nanti malam baru dia balas. Kenapa? Karena hari-harinya sibuk. Apalagi yang kita WhatsApp-kan, yang kita SMS atau WhatsApp, hal-hal yang tidak penting, dia pun nanti aja balasnya, kurang penting ya. Tidak bisa dibalas langsung, karena dia sibuk dengan hal yang lebih penting. Ketika tidak direncanakan waktu tersebut, ini yang membuat orang waktunya terbuang. Dia tidak punya rencana, diajak oleh temannya. Bro, lagi ngapain? Ya lagi nganggur nih. Ikut gue yuk. Ayo ikut. Nggak ada kerjaan kan? Ikut pergi temannya. Kemudian temannya jalan-jalan, dia ikut, nemeni saja, tidak ada target, tidak ada tujuan, dan dia pun tidak urgent juga maksudnya. Temannya ini bukan temannya yang sibuk, yang butuh ditemani di Jakarta. Pergi lihat temannya melihat jam tangan, dia ikut lihat jam tangan. Temannya pergi mau beli HP, ikut. Ternyata di situ ada promo HP, temannya beli, dia juga harus beli juga. Sampai rumah baru sadar, ya Allah, ini HP lama cicilan belum lunas, ini sudah beli lagi. Ini karena waktunya tidak termanajemen dengan baik.
Tidak direncanakan. Oleh karena itu seorang muslim dia harus punya target dan rencana. Jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Harus ada targetnya. Contoh, ya, target jangka menengah misalnya, ya. Jangka menengah dibuat target. Contoh lagi misalnya mahasiswa, ya. Selama 4 tahun saya kuliah di Jakarta ini. Selama 4 tahun ini saya punya target hafal juz 30. Atau janganlah ya, 6 juz aja. Hafal juz 30. Selama kuliah ini saya harus bisa dasar-dasar bahasa Arab. Selama kuliah ini TOEFL saya misalnya, TOEFL saya harus 550 karena saya punya cita-cita melanjutkan sekolah ke luar negeri dan sebagainya. Selama kuliah ini saya harus hafal hadis arba'in. Selama kuliah ini begini-begini. Dia harus punya target. Harus direncanakan. Dan dia pun menyusun bagaimana cara mencapai target tersebut. Oh, kalau saya punya target begitu berarti saya harus kursus bahasa Inggris. Oh, dijadwalkan seminggu 3 kali. Oh, berarti harus bisa dasar-dasar. Oh, memperbaiki bacaan tahsin saya. Bacaan Al-Quran, ikut tahsin seminggu sekali. Harus bisa bahasa Arab, ikut 2 minggu sekali. Dia ada jadwal. Disusun sesuai dengan target tersebut. Jadi seseorang hidup ini harus ada targetnya, harus ada tujuannya. Apa target yang harus dicapai tersebut? Kemudian ada yang mengatakan lagi, ya Ustadz, saya sudah target selama 6 bulan ini, ya. Saya targetkan semester ini saya targetkan menghafal juz 30. Tapi Ustadz targetnya gagal. Targetnya gagal, yang tercapai hanya beberapa surat saja. Bahkan gagal total Ustadz. Dari target 100% yang tercapai 5%. Gimana ini? Apa jawabannya? Jawabannya orang yang membuat target kemudian berusaha tercapai 5% jauh lebih baik daripada orang yang tidak pernah berniat bahkan tidak punya target sama sekali. Lebih baik. Seseorang yang tidak bisa ini. Saya sebelum Ramadan tahun depan harus bisa bahasa Arab. Ramadan berapa bulan lagi Pak? 2 bulan. Ini contoh target ya. Artinya kita membuat target juga pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Contoh misalnya, enggak bisa. Sebelum Ramadan bulan depan, saya harus bisa bahasa Arab. Karena Ramadan kemarin ya Allah tobat nih. Ya. Ramadan kemarin ya tidak bisa bahasa Arab, ya orang imam membaca tidak paham bacaan sholat, padahal umur sudah begini. Tidak paham bacaan Al-Quran, tidak paham ini, padahal Ramadan bulannya Al-Quran. Bulan kemarin, ya, dalam hati ada imam punya bacaannya panjang, tidak senang dalam hati. Astagfirullah, ini bukan imam idaman. Tapi kalau imamnya baca kulhu, nah ini dia nih, kita ikutin kemanapun dia pergi. Nah, bahasa Arab. Contoh misalnya bulan depan saya harus bisa bahasa Arab. Nah, akhirnya dia pun harus bisa nih target saya. Berarti saya harus ikut ada misalnya bahasa Arab kelas online misalnya kan. Sedang sibuk banget misalnya. Padahal yang namanya manusia tidak ada yang sibuk. Contoh sibuk banget misalnya. Sibuk banget. Ikutin bahasa Arab online. Atau ikut kelas bahasa Arab ya 2 kali seminggu misalnya. Di mana-mana. Ternyata gagal, kandas di jalan.
karena mungkin sibuk, karena mungkin ya urusan dunia yang melalaikan, sibuk. Tidak tercapai, dia hanya baru ikut beberapa bab, tidak sampai selesai. Nah, kita katakan orang yang seperti ini jauh lebih baik daripada orang yang tidak punya niat belajar bahasa Arab sama sekali dan tidak pernah memulai. Ini jauh lebih baik. Kalau gagal berarti tinggal dievaluasi. Kenapa saya gagal kemarin ya? Kalau begitu tahun depannya lagi coba lagi. Terus. Ini jauh lebih baik. Dan seseorang muslim perlu tahu ya, prinsip yang diajarkan oleh ulama kita Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Beliau mengatakan wa nafsuka in asghaltaha bil haqqi wa illa asghalatka bil batil. Yang namanya jiwa, jika tidak disibukkan dengan hal-hal yang positif, pasti disibukkan dengan hal-hal yang batil. Tidak ada yang tengah-tengah. Tidak ada tengah-tengah ini. Karena yang tengah-tengah adalah sia-sia. Ini aja rumusnya. Ketika kita tidak sibukkan ya, waktu kita ini tidak diisi dengan hal positif, pasti batil katanya. Minimal sia-sia. Ini rumus untuk manajemen waktu kita. Sehingga tadi kita harus butuh target apa, target, kemudian kita susun bagaimana cara target tersebut. Esok harinya, saya sudah tahu apa rencana saya. Teng sudah tahu. Begini. Ada yang penting, ada yang ini ya bisalah. Apa ini tidak bisa diganggu gugat yang ini. Yang ini, bisa agak fleksibel. Disusun. Sehingga hari-harinya diisi dengan hal-hal yang positif. Kalau tidak negatif. Contoh saja misalnya, sekiranya setelah subuh ini kita langsung pulang ke rumah. Setelah subuh ya, misalnya di rumah apa yang kita kerjakan di rumah? Kadang-kadang kurang bermanfaat kan? Hal yang tidak bermanfaat. Karena hanya itu rumusnya. Jika tidak kita isi dengan hal-hal positif, sesuatu yang baik, sesuatu yang bermanfaat, pasti batil. Sesuatu hal yang batil. Jadi salah satu kiat manajemen waktu, mulai sekarang kita atur kembali hidup kita. Sampai di rumah, susun target. Buat target tersebut. Jangka pendek kita apa yang kita mau cari dalam jangka pendek sebulan ini misalnya, atau 2 bulan ini, sebentar lagi Ramadan, apa target saya nih? 2 bulan lagi sebelum Ramadan ini ingin memperbaiki bacaan ini, bacaan Al-Quran, tahsin, qiraah, makharijul huruf. Bagaimana saya bedakan ha sama kha? Harus ditarget. Ini misalnya target jangka pendek. Berarti saya harus ikut cari di mana? Ada pasti. Ikut, ini target saya jangka pendek. Kemudian disusun lagi target jangka panjang misalnya. 5 tahun lagi bisnis saya harus ada cabangnya 2. Maksimal 4. Cabang 2. Kemudian demikian disusun targetnya, begini. Target tersebut ditulis. Bukan hanya perusahaan, bukan hanya bisnis, bukan hanya suatu instansi yang dia punya visi, misi, program jangka panjang, program jangka pendek. Diri kita juga iya. Bahkan beberapa orang-orang ahli trainer dan sebagainya itu tulis target engkau, tempel di dinding kamar. Tulis, buat.
Tulis di kertas agak besar, tulis target saya 5 tahun jadi ini. Ya, semester 6 ini hafal juz 30. Tahun depan sudah bisa begini. Ya, target tahun depan TOEFL sekian, target tahun depan omset sekian. Target ini tempel. Lihat. Begitu juga dengan diri kita ya, target tahun depan sudah bisa target tahun depan bisa mengendalikan emosi, tidak gampang marah. Latihan. Target tahun depan mungkin sudah menikah dan sebagainya. Tempel. Kita melihat terus, oh iya. Tidak hanya perusahaan, bisnis, dan yang lain-lain yang harus ada target dan dievaluasi. Kita pun demikian. Kita juga demikian, harus ada target yang kita capai. Jangan sampai kita tidak ada tujuan, tidak jelas dan mengalir. Hidup ini ngalir saja udah. Mengalir. Tidak ada yang kita rencanakan, tidak ada target, mengalir sudah. Kita evaluasi terus bagaimana yang kita lihat, kita tempel, oh ini sudah tercapai, belum tercapai kita evaluasi. Jadi bukan hanya perusahaan, kita juga perlu evaluasi apa yang harus kita lakukan. Sudah sampai mana target, sudah sampai kemana amal dan sebagainya, evaluasi perlu juga. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan, la budda minal abdi al-waqt yang faridu biha nafsuhu. Seseorang muslim, seorang hamba harus punya waktu untuk bersendiri. Untuk bersendiri. Bersendiri, menyendiri untuk evaluasi dirinya. Menyendiri dengan Rabb-nya. Harus ada waktunya. Jadi salah satu kiat manajemen waktu kita, target kita harus ada waktu untuk menyendiri. Bisa setelah duha, bisa sebelum tidur, bisa juga sepertiga malam. Ini harus ada waktu khusus. Dan ini dijadwal. Dijadwal. Sebulan sekali, 2 pekan sekali, seminggu sekali. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah harus ada jadwal waktu khusus sendiri. Sendiri, sepi, tidak ada anak, ada istri, jauh dari hiruk pikuk dunia sendiri. Harus ada waktu, entah sepertiga malam yang waktu lebih yang berkah, sendiri. Apa kata beliau? Kita merenungi sampai mana amalmu, sampai mana manfaatmu manusia, apakah manusia menjauhimu, bagaimana targetmu, apa yang kau cari dunia, apa sih hakikat kehidupanmu. Nah itu yang dipikirkan. Sendiri, harus ada waktu itu sendiri untuk mengevaluasi diri kita, atau bahasa syariatnya muhasabah. Ini salah satu kiat untuk kita manajemen waktu dan target serta apa yang telah kita capai. Waktu. Kemudian selanjutnya yang terakhir ya, sampai jam 6, setelah itu tanya jawab ya. Masalah membagi waktu ya, banyak yang bertanya bagaimana sih caranya membagi waktu. Membagi waktu antara ini sama ini, kok saya sulit sekali membagi waktu tersebut. Masalah manajemen waktu sebenarnya poinnya kembali ke rasa cinta kita. Kembali ke rasa cinta. Kalau ada kita cinta terhadap hal tersebut, pasti ada waktu untuk hal tersebut. Jadi masalah manajemen waktu yang paling pertama hanya terkait masalah cinta dan perhatian, itu saja. Contoh lagi, ada orang yang kuliahnya lulus, kuliah tamat, tetapi serial game ini tamat juga, bisa tidak? Bisa. Serial film Korea tamat juga, bisa tidak? Tamat juga. Ada waktu tidak? Ada. Jadi ini tamat, ini juga tamat, serial game juga tamat. Kenapa? Karena ada rasa cinta, suka, dan pasti ada waktu untuk itu, sehingga tidak ada alasan saya sibuk.
Misalnya kajian ya, ayo kajian yuk. Waduh, maaf sibuk banget. Nah, emangnya yang kajian di sini pengangguran semua gitu ya? Tidak sibuk seperti kamu. Ini jadi masalah manajemen waktu, pembagian waktu, masalah urusan perhatian dan cinta aja. Bukan tidak ada waktu, bilang aja kamu tidak suka, tidak perhatian, begitu aja. Bukan masalah tidak ada waktu, engkau tidak perhatian, engkau tidak suka. Karena kalau orang sudah suka, ada waktunya pasti. Ini kiat pertama manajemen waktu, pasti ada waktunya. Atau saya sering contohkan kepada mahasiswa ya, besoknya mau ada ujian, malamnya final Liga Champion, bisa kamu bagi waktunya? Bisa? Bisa, pasti. Dia bagi waktunya, bagaimana caranya? Ya, subuhnya belajar terus, nanti dia bagi waktunya. Ini tidur sebentar supaya nanti malamnya fit, teriak-teriak dan sebagainya. Kemudian nanti sampai jam 5 habis subuh tidur lagi, pasang waker, jam 7 mandi, jam 8 berangkat ujian. Bisa bagi waktunya? Bisa. Jadi masalah manajemen waktu ya ini adalah masalah cinta saja. Masalah senang. Kalau sudah cinta pasti ada waktu untuk itu. Sehingga ada yang bertanya, Ustaz, bagaimana sih bagi waktu antara ini belajar, kemudian kita belajar agama, hafal Al-Quran, hafal hadis. Bagaimana cara bagi waktunya kok sulit? Pertama harus cinta dulu. Harus paham, harus tahu keutamaannya. Apa keutamaan menuntut ilmu, keutamaan menghafalkan Al-Quran, keutamaan menghafalkan hadis, keutamaan bermanfaat bagi orang lain. Itu harus tahu dulu dan dia merasa cinta, merasa suka, merasa nikmat. Dan waktu itu pasti ada setelah itu ya. Jadi bukan masalah bukan masalah Masya Allah sibuk banget ini, enggak ada waktu. Bukan itu. Bukan masalah tidak ada waktu, tidak ada cinta, dan tidak ada perhatian. Ini urusan manajemen waktu. Sehingga ketika kita ingin melakukan sesuatu yang bermanfaat, produktif, pertama kita harus paham dulu apa yang kita cari. Bermanfaat apa tidak? Berguna apa tidak? Kalau berguna kita lakukan dan buat kita senang, maka kita pasti ada waktu untuk hal tersebut. Pasti ada. Pasti kita akan putar otak bagaimana supaya kita bisa. Ya, pasti. Ya, kita akan berputar otak kita entah bagaimana kita atur sana atur sini sehingga waktu tersebut ada untuk ini dan kita capai. Ya. Nah, ini kiat beberapa dari manajemen waktu kita ya. Mungkin demikian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah jam 6 lebih ya, kita cukupkan, kurang lebihnya mohon maaf. Demikian subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.